Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas tentang berita bola terupdate tentang timnas U23 kita. Nah, apa yang terjadi terupdate hari ini, dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan membahas segera videonya. Let's go. Masih tetap menjadi perbincangan hangat sampai hari jurnalis ini. Australia heran Rizky Ridho di kartu merah wasit Sen Yinhao dalam laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Warga China pun juga ikut kesal dengan wasit Sen Yinhao yang banyak merugikan timnas Indonesia U23. Betul sekali. Ya, seorang jurnalis asal Australia mengaku heran mengapa Rizky Ridho mendapatkan kartu merah di laga timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan. Garuda Muda bertarung di babak semifinal Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan pada Senin malam kemarin di Stadion Abdullah bin Khalifah. Ya, selagi Uzbekistan memang menguasai jalannya permainan, sejumlah keputusan wasit menjadi sorotan media sosial karena patut dipertanyakan. Muhammad Ferrari sempat mencetak gol untuk timnas Indonesia U23 sebelum Uzbekistan membuka skor, namun wasit Sen Yinhao menganulir akibat offside. Kemudian keputusan yang tak kalah merugikannya dari sang pengadil lapangan asal China adalah kartu merah kepada Rizky Ridho. Sen Yinhao menarik kartu merah dari kantungnya pada menit ke-84 setelah memeriksa lama lewat VAR mengenai pelanggaran dari sang bek timnas Indonesia U23. Setelah berdebat lama dengan wasit VAR, Sifarkom Puudom, Sen Yinhao memutuskan bahwa Ridho layak di kartu merah. Keputusan ini menjadi sorotan publik tidak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Seorang jurnalis asal Australia, Paul Williams, mempertanyakan keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Menurutnya, ini merupakan salah satu keputusan terburuk. Keputusan terburuk. VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola, kata Paul Williams dalam cuitannya di akun media sosial X atau yang sebelumnya adalah akun Twitter. Saya ulangi, kartu merah kepada Rizky Ridho merupakan salah satu keputusan terburuk yang mungkin Anda lihat. Ya, 2 menit setelah kartu merah ini, mentalitas timnas Indonesia U23 yang sudah menurun berujung kepada gol bunuh diri Pratama Arhan. Warga China sendiri pun juga sampai kesal dengan kepemimpinan wasit Sen Yinhao pada pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Dia mengeluarkan keputusan cukup unik pada babak pertama ketika Witan Sulaiman dijatuhkan. Terlihat sekilas bahwa pemain Bayangkara FC ini dijatuhkan di kotak penalti Uzbekistan. Akan tetapi, Sen Yinhao mencoba mengecek VAR untuk memastikan apakah pelanggaran terjadi di dalam atau luar kotak penalti. Tiba-tiba, dia memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Reaksi marah dan kecewa pun tidak hanya ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, tapi netizen China pun juga bingung dengan kepemimpinan wasit Sen Yinhao. Mereka menumpahkan amarah dan kesalnya di media sosial paling populer di China, yaitu Weibo. Menurut mereka ada beberapa keputusan keliru yang dilakukan wasit berusia 37 tahun tersebut. Malu negara nih wasit. Sejujurnya saya sangat kecewa dengan pertandingan malam ini. Kalau persaingannya adil, saya akan menerima kekalahan dengan lapang dada. Tapi dari awal sampai akhir, wasit dan wasit VAR banyak memberikan hal yang harus menurut saya tidak negara, adil. Ya? Belum lagi pemain lawan banyak bermain, bahkan kipernya menukik. Nah, nice try Indonesia, tulis akun yang bernama @astrospace. Sen Yinhao menonton VAR. Tindakan ini terlalu berlebihan. Tulis akun @buffon_beats_anjun_huang. Kepemimpinan wasit Sen Yinhao di laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan memang menyebalkan. Timnas Indonesia U23 masih berkesempatan memburu tiket ke Olimpiade Paris 2024 lewat perebutan tempat ketiga kontra Irak karena Irak sudah dipastikan gagal ke final karena kalah dari Jepang. Tapi kekalahan dari Uzbekistan tentu meninggalkan rasa getir di bibir tak terkecuali bagi Justin Hafner yang ikut bermain di dalam laga tadi. Serangkaian keputusan dari wasit asal China ini menjadi sorotan dari para pendukung timnas Indonesia U23. Tak terkecuali dari pemain itu sendiri, yaitu Justin Hafner. Di media sosial, Hafner mengunggah story di Instagramnya mengenai keputusan wasit yang kontroversial. Dia mengakui timnas Indonesia U23 tidak bermain bagus, namun kepemimpinan wasit Sen Yinhao juga patut dipertanyakan. Oke, kami main buruk hari ini, tapi orang ini, kata Hafner diiringi dengan emoji kesal, beserta unggahan mengenai Sen Yinhao. Ya, selain Sen Yinhao, wasit asal Thailand Sifarkom Puudom yang bertugas di ruang VAR juga menjadi sorotan di media sosial. Sebelumnya, Sifarkom juga terlibat dalam pertandingan kontra Qatar di awal turnamen Piala Asia U23 2024 yang berujung kekalahan 0-2 untuk timnas Indonesia U23. Ya, sementara itu,
Selain wasit, salah satu yang menjadi perbincangan adalah soal performa dari Ramadan Sananta saat dipasang sebagai starter. Penyerang Persis Solo ini diplot sebagai pengganti Rafael Struijk yang absen karena terkena kartu kuning kedua saat mengalahkan Korea Selatan U23. Akan tetapi, penampilan Ramadan Sananta pada pertandingan melawan Uzbekistan dianggap belum memuaskan. Berdasarkan catatan AFC, Sananta tak mampu melepas satupun tembakan ke arah gawang Uzbekistan. Bukan hanya itu saja, Sananta hanya melakukan 10 kali percobaan umpan dengan persentase hanya 60%. Dan Sananta juga hanya mampu menang 3 kali duel dengan pemain lawan dalam pertandingan ini. Sananta dianggap tidak bisa bermain seperti yang ditunjukkan oleh Rafael Struijk selama ini. Sekarang ngerti kan kenapa Sinteyong lebih pilih Struijk daripada Sananta? Tulis salah satu akun X yang bernama UTD Fokusit. Ada orang yang bilang Sananta lebih baik dari Struijk aja udah aneh, kata Judelingham. Ya, long pass beberapa kali nyampe ke Sananta. Tapi ini striker nggak ada skill bro, cuma modal nunggu umpan tinggal makan depan gawang doang, kata akun lainnya. Uzbekistan datang dengan catatan yang mengerikan. Mereka selalu meraih kemenangan sejak fase grup Piala Asia U23 2024, bahkan tidak kebobolan dari 4 laga sebelumnya. Kolektivitas dan kualitas individu pemain Uzbekistan juga sudah sangat terlihat, sementara timnas Indonesia U23 tidak bisa mengembangkan permainan karena pressing lawan. Alhasil gawang timnas Indonesia U23 2024 bobol 2 kali, masing-masing lewat Kushain Norchaev dan gol bunuh diri Pratama Arhan. Ya, Uzbekistan pun melaju ke final Piala Asia U23 2024. Ya, memang bermain tanpa Rafael Struijk, timnas Indonesia U23 seakan tidak punya banyak alternatif penyerangan di lini depan. Sananta yang berbeda karakter membuat lini kedua merah putih mesti mencari opsi. Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand berulang kali kesulitan menciptakan ruangan. Bantuan dari 2 bek sayap yang biasanya mengalir pun cenderung mandek karena tekanan bertubi-tubi dari Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 hanya melepaskan 4 tembakan dan tak satu pun mengarah kepada gawang, sedangkan Uzbekistan sanggup menciptakan 28 peluang dan hanya 4 yang mengarah ke gawang. Kena kering wasit. Emosi kalian. Semuanya, bukan cuma kalian, satu Indonesia di prank wasit. Bersorak ya. Kena prank guys. Ya, itu alasannya kenapa rakyat Indonesia begitu geram dan emosi kepada wasit ini. Karena dia prank satu Indonesia, sampai ke presidennya dia prank. Makanya kita semua emosi kan ya. Kita semua itu jengkel setengah mati karena sampai presiden pun kena prank. Ratusan juta rakyat Indonesia kena prank, sampai presidennya di prank wasit ya. Oke, tapi juga kita tidak bisa untuk menyalahkan Sananta ya. Kita nggak bisa menyalahkan dan mengatakan lebih baik ini Rafael dan ini ya, kita juga tidak bisa. Tapi kita melihat bahwa performa dari masing-masing para pemain waktu itu nggak keluar secara maksimal. Semuanya ketahan dan strategi Sintayong seperti sudah kebaca dan press dari Uzbekistan itu benar-benar rapat sehingga itu tidak menimbulkan celah sedikit pun. Akan tetapi di awal-awal babak pertama kalian bisa melihat terciptanya sebuah peluang adanya pelanggaran di daerah kotak penalti yang sebenarnya itu ditiup pelanggaran, tapi malah VAR menguntungkan para pemain Uzbekistan dengan mengatakan itu bukan pelanggaran. Dari situ sudah mulai ada jatuh mental anak-anak Indonesia, timnas kita ya. Perlahan-lahan mulai stres dengan keadaan yang ada. Pressure yang sangat ketat, keputusan-keputusan wasit yang kontroversial ya, kartu merah dan sebagainya. Ya, itu benar-benar membuat jengkel masyarakat Indonesia karena keputusan-keputusan wasit tersebut. Makanya perlu diberikan sanksi kayaknya untuk membuat rakyat Indonesia tidak geram lagi. Tapi ya, apapun yang terjadi kita harus legowo ya, sekali lagi legowo menerima kekalahan yang ada. Tapi sanksi sebenarnya harus tetap diberikan oleh wasit tersebut karena sudah merugikan Indonesia. Harus diberikan sanksi. Tapi sebagai rakyat Indonesia kita harus legowo menerima kekalahan.
Tapi ya saya pikir rakyat Indonesia ini sudah terlalu benci ya. Ganas emosi dengan wasit tersebut. Xin Yan Hao, Hai Xiang Jing Xiang Feng. Oke ya, saya pamit dulu. Nanti sampai jumpa lagi di berita-berita selanjutnya. Saya pamit dulu. See you in the next video. God bless. Bye guys.